Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Z dan Gen Alpha, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Serius Sebentar. Aku Syoshi, host kalian hari ini. Di sebelahku ada... Hai semuanya, aku Shilsha, teman kalian yang bakal ngebahas Ramadan ala Gen Z dan Gen Alpha. Kami dari SMP Negeri 2 Gelagah, Banyuwangi. Hari ini kita bakal ngomongin Ramadan dari sudut pandang kita. Generasi yang melek teknologi tapi tetap connect sama spiritualitas. Tapi sebelum mulai, Syusha, kamu udah siap-siap buat puasa belum? Waduh, masih ngaret beli kurma sih. Tapi beneran, aku excited banget sama puasa tahun ini. Apalagi bisa bagi-bagi cerita di podcast kali ini. Oke, pertama-tama kita recall dulu yuk. Ramadan itu bulan puasa umat Islam dan wajib buat yang udah balik. Tapi sebenarnya apa sih makna di balik puasa itu? Nah, menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, puasa bukan cuma nahan lapar, tapi latihan kontrol diri supaya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener banget. Di hadis riwayat Bukhari juga dijelasin, puasa itu tameng dari perbuatan buruk. Jadi kita nggak cuma skip makan, tapi juga harus skip gosip, skip marah-marah, dan upgrade akhlak. Oke, nah kita bahas yang relevan nih buat kita. Gimana sih Gen Z dan Gen Alpha menjalani Ramadan di era AI dan TikTok kayak sekarang ini? Misalnya nih ya, aku suka banget pakai aplikasi kayak Muslim Pro buat cek jadwal imsak atau baca Quran online. Sama, tapi tantangannya juga banyak kan? Iya tuh bener. Kayak scroll IG terus pas puasa atau ngerjain tugas sekolah sambil ngantuk. Menurut survei Pew Research 2023, 65% remaja muslim merasa kesulitan beribadah karena gadget. Oke, nah karena kita serumah nih ya Silsi, gimana kalau kita sharing-sharing pengalaman kita di Ramadan tahun lalu? Boleh? Mau siapa dulu yang cerita? Kamu Bo- atau aku dulu? Boleh kamu? Kamu dulu deh. Oke, nah dulu itu ya kita bangun sahurnya itu agak ngaret banget. Tapi solusinya kita itu biasanya minta tolong ibu untuk bangunin atau enggak kita itu pasang alarm. Benar. Biasanya juga kalau aku bangun duluan, aku yang bangunin Shilsha dan sebaliknya. Kalau Shilsha yang bangun duluan, Shilsha yang bangunin aku. Dan di sore harinya itu kita juga ada kegiatan tadarus, tapi nggak sampai selesai. Iya, karena di sore harinya itu kita juga bantu-bantu ibu sama ayah jualan sampai menjelang tarawih. Oke, ngomong-ngomong soal Ramadan nih, Silsha, kamu tahu nggak sih apa keistimewaan di bulan Ramadan itu? Ada ya, di suatu malam itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Nah, di sini seorang umat Islam yang menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Biasanya malam Lailatul Qadar ini eh, terdapat di akhir Ramadan di malam ganjil. Tapi lebih baiknya kita laksanakan itu dari awal puasa sampai akhir puasa. Karena biar lebih pasti dapat amalannya.
Oke, jadi menurut kamu keistimewaan di bulan Ramadan lainnya itu apa? Ada malam nuzulul Quran. Itu Malam Nuzulul Quran? Apa itu? itu malam diturunkannya Al-Quran. Ada beberapa ulama yang berpendapat di tanggal 15 Ramadan, ada di tanggal 17 Ramadan dan 19 Ramadan. Tapi kebanyakan umat Islam memperingatinya itu di tanggal 17 Ramadan sih. Oh, jadi gitu. Jadi tambah paham nih aku. Oke, kita masuk ke sesi quick Q&A. Pertanyaan pertama dari Sela. Boleh nggak sih pakai make up atau parfum pas puasa? Boleh dong, tapi jangan berlebihan. Nanti kalau misal berlebihan bisa ganggu orang lain pastinya. Dan bikin diri kita overdosis wangi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yuda. Boleh nggak sih olahraga pas puasa? Takutnya lemes. Wah, ini boleh kok. Tapi pilih olahraga yang ringan-ringan aja. Kayak jalan kaki, yoga, atau stretching. Menurut artikel Headline 2023, waktu terbaik olahraga saat puasa itu 1 sampai 2 jam sebelum berbuka atau setelah tarawih. Jangan lupa minum air putih yang banyak saat sahur, oke? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Boni. Boleh nggak sih main game atau nonton YouTube pas puasa? Boleh kok, tapi pilih kontennya yang positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, harus jaga lisan, pendengaran, dan penglihatan selama puasa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, jangan sampai kita nonton, tapi kita pilih tontonannya itu yang bikin emosi atau buang-buang waktu kita. Oke, di sini pertanyaannya lumayan serius sedikit nih dari Rini. Boleh gak sih pacaran waktu puasa? Waduh, eh puasanya tetap sah, tapi pacaran yang gak sesuai syariat, kayak berduaan atau flirting, bisa mengurangi pahala puasa kita loh. Ustazah Oki Setiana Dewi pernah bilang, Ramadan itu waktunya buat upgrade diri, biar lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Oke, pertanyaannya yang satu ini juga agak lucu sedikit. Dari Rafa, boleh gak kalau semisal nih mimpi makan pas tidur siang, itu batal gak sih puasanya? Waduh, gak batal kok. Nah, yang membatalkan puasa itu cuman kalau kita sengaja makan, minum, muntah disengaja, dan berhubungan suami istri. Kalau misalnya kita mimpi makan di siang hari itu cuman godaan dari iblis yang iri kalau misalnya kita kuat puasanya. Oke, paham, paham, paham. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari Sally. Boleh gak sih kasih tips biar gak haus pas puasa? Oke, aku ada. Nih buat kalian yang pengen jadi pro player puasa, aku punya rahasianya. Jangan lupa dicatat loh. Yang pertama ada minum 2 gelas air putih setelah sahur, tapi jangan langsung kasih jeda selama 5 menit. Yang kedua, jangan makan makanan asin dan pedas saat sahur. Yang ketiga, makan makanan yang berair seperti semangka atau timun. Dijamin gak akan kehausan sampai azan maghrib. Oke. Kira-kira kita bahas apa lagi nih? Hmm, kalau menurutku sih syarat-syarat sahnya puasa aja nggak sih? Boleh.
Kamu tahu nggak apa aja itu? Syarat sah puasa itu ada 6. Yang pertama, niat. Seorang muslim yang berniat itu harus jernih dan murni dari hatinya. Eh, Niat ini biasanya kita niatkan sebelum fajar itu menjelang. Nah, yang kedua ada beragama Islam. Nah, puasa ini kan ada dalam rukun-rukun Islam. Jadi, syarat sah puasa harus beragama Islam. Yang ketiga ada balik. Balik bagi laki-laki itu jika sudah ketika sudah keluar air mani atau bermimpi basah. Bagi perempuan itu sendiri jika sudah menstruasi. Kalau umurnya sendiri tuh ada batasannya nggak sih? Kalau misalnya ini bagi perempuan sama laki-laki sama aja sih. Dari umur 9 maksimal umur 15 tahun. Kalau misalnya sebelum umur 9 tahun itu sudah keluar tapi itu belum balik. Berarti harus umur 9 dulu ya? Ya, maksimal umur 15 tahun. Kalau misalnya umur 15 tahun itu kita masih belum keluar, tapi sudah diwajibkan untuk berpuasa. Oke, jadi paham aku. Oke, yang keempat itu ada berakal. Nah, orang yang menunaikan puasa itu harus berakal sehat atau tidak dalam gangguan jiwa. Yang kelima, ada mampu. Mampu ini secara jasmani dan rohani. Eh, Contohnya itu kita tidak mengalami sakit atau tidak sedang perjalanan jauh. Kalau misalnya kita eh lagi sakit nih atau melakukan perjalanan yang jauh, itu diperbolehkan kok nggak puasa, tapi diwajibkan untuk mengganti sebelum puasa itu kembali datang. Dan yang terakhir, yang keenam ada suci dari haid dan nifas. Oke, paham aku nih jadinya. Sebelum penutup, aku mau ingetin, Ramadan itu tempat kita buat riset diri. Jangan sampai kita cuma puasa fisik, tapi hati tetap lapar akan kebaikan. Bener tuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Hmm, banyak orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus." Hadis riwayat Ibnu Majah. Buat kalian yang punya cerita seru seputar Ramadan, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bahas di podcast berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa puasa le. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.